Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Sarinya Berita Sarita. Ya, hari ini tepat setahun ya pemerintahan Jokowi. Tentunya banyak catatan kritis begitu ya. Bahkan ada yang merayakannya dengan demo ini di Istana Negara. Nah, tentunya ini bukan tanpa alasan ya, karena kita tahu selama pemerintahan Jokowi ini, setahun pemerintahan Jokowi ini banyak hal-hal kontroversial begitu yang terjadi. Sebut saja pengesahan Undang-Undang KPK yang juga diwarnai demo. Kemudian Ibu Kota Baru itu juga, kemudian ada lagi RUU HIP ya, yang kemudian diganti dengan RUU BIP begitu. Dan ada juga kritik-kritik yang banyak mengundang kontroversi selama pemerintahan Jokowi ini, mulai dari buzzer-buzzer begitu yang dianggap kemudian berujung penegakan hukum yang tidak berimbang begitu. Jika melibatkan yang pro atau yang kritis begitu, beda sekali ya. Kita tahu baru-baru ini tokoh yang kerap mengkritisi pemerintah ada 8 orang ditangkap begitu, dan sementara ini berbalik sekali ya jika yang berurusan dengan UU ITE ini adalah kubu pro pemerintah. Sebut saja nama Denny Siregar ya, kasusnya meskipun sudah jelas-jelas ada poin-poin yang melanggar begitu ya, sampai saat ini belum kita tahu perkembangannya seperti apa. Boro-boro ditangkap ya, sepertinya dipanggil saja masih baru diundang saja menurut saya ya. Kita tidak tahu perkembangan selanjutnya seperti apa. Ini berbeda sekali dengan tokoh-tokoh yang ditangkap. Sudah ada, bahkan ada Ustazah Kingkin ya, yang kemudian hanya share 13 poin undang-undang yang ternyata hoax begitu ya. Waktu itu kita tidak tahu mana yang hoax, karena aslinya juga masih simpang siur dan harus ditahan begitu. Kita akan membahas ini dari berbagai sisi masalah setahun pemerintahan Jokowi bersama narasumber. Saat ini ada Profesor Antoni ya, Managing Director Political Economy and Policy Studies ya, atau PEPS gitu ya. Halo Prof. Antoni. Selamat sore. Ya. Dan selanjutnya ada juga Profesor Cipta Lesmana ini. Halo, apa kabar Prof? Lama nggak berjumpa. Baik, ya apa kabar Mbak Sarah? Ya, ini pakar komunikasi politik juga. Nanti juga ada Rocky Gerung akan bergabung 15 menit kemudian katanya tadi, WA ya. Jadi kita mulai lebih dulu, mungkin kita akan menyoroti dari segi ekonomi maupun dari segi politik dan aspek-aspek lainnya hukum begitu ya, dan aspek lainnya juga. Tapi saya ingin ke Prof. Antoni dulu. Tentunya ini terkait dengan yang paling akhir, kontroversi yang terakhir adalah selain tadi itu yang saya sebutkan, Undang-Undang KPK, RUU, HIP dan lain sebagainya, yang paling terakhir adalah tentunya Omnibus Law begitu ya. Nah, kalau catatan Prof. Antoni ini setahun pemerintahan Jokowi ini seperti apa? Ya, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore Prof. Cipta Lesmana. Selamat sore Prof. Antoni. Ini kalau kita bicara 1 tahun aja memang agak sulit, karena 1 tahun ini kan diwarnai dengan pandemi. Jadi tentu saja kalau dilihat dari sudut ekonomi, tentu semua besaran-besaran ini mengalami kemunduran. Tapi kita bisa menilai di dalam bagaimana menangani pandemi itu sendiri. Nah, kalau kita lihat pandemi dari COVID-19 ini kan sesuatu yang mendadak. Dan disinilah akan diuji mengenai kepemimpinan nasional. Apakah penanganannya adalah bagus atau agak sedikit grogi, atau memang sulit untuk konsisten gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat adalah pandemi ini kita punya kasus terinfeksi. Begini, tidak ada orang satupun di dunia yang tahu mengenai berapa jumlah terinfeksi. Jadi di setiap negara tidak ada yang tahu, karena bisa saja saat ini saya terinfeksi dan saya tidak mengetahui, ya, sampai tiba-tiba akan terjadi kolaps. Nah, bagaimana cara mengetahui itu? Yaitu mau tidak mau dengan tes. Makanya kalau kita lihat ada regulasi mengenai jumlah tes.
Indonesia baru jumlah tesnya di bawah 1% dari jumlah penduduk. Dan dari jumlah yang dites, lalu berapa yang terinfeksi, Indonesia ini adalah 14%. Ya, sangat mengkhawatirkan. Dan kalau kita lihat ada data-data dari PSBB, kemudian direlaksasi dan sebagainya, itu datanya berkembang sesuai dengan PSBB itu memang lockdown memang mengurangi secara signifikan. Nah, jadi kita lihat terinfeksi kita 14%. Amerika, kita tahu bahwa Amerika adalah jumlah infeksinya paling banyak. Tapi jumlah terinfeksi paling banyak di Amerika itu sampai 8 juta. Kita cuma 350.000. Tapi Amerika tesnya itu sudah sampai 40% dari jumlah penduduk. Jadi kalau kita lihat dia punya terinfeksi baru 6%. Jadi kalau hari ini kita meningkatkan jumlah tes, maka kita ini sampai 35 sampai 40%, maka jangan heran kalau kita punya orang yang terinfeksi tertular itu bisa menjadi 14 juta, 13 juta, 14 juta, bahkan bisa 15 juta. Nah, ini pertama. Jadi kalau kita lihat penanganan pengendalian pandemi ini belum jauh dari berhasil lah. Nah, ada beberapa studi di mana bahwa pengendalian ekonomi itu tergantung dari pengendalian pandeminya sendiri. Jadi selama pandemi kita tidak bisa tangani, maka keterputukan ekonomi, resesi ekonomi akan semakin panjang. Jadi kita lihat bahwa di sini kita agak sedikit gagal. Dan kalau kita lihat dari pengendalian ekonomi kita, di sini juga perlu ada beberapa catatan. Pertama adalah catatan, ya tentu saja defisit harus meningkat, yaitu dengan Perpu, defisit ditangani. Dan kedua adalah ini yang mengkhawatirkan, membiayai defisit ini, lalu dengan cara untuk Bank Indonesia membantu Bank Indonesia ini langsung beli pasar primer dan sebagainya, sehingga ini ada upaya-upaya yang mengurangi independensi Bank Indonesia. Nah, untuk mengurangi independensi Bank Indonesia dalam jangka waktu menengah panjang ini akan bahaya. Nah, ini catatannya. Jadi bahwa di sini ya harus lebih kreatif lah. Bagaimana bahwa ini tidak melibatkan Bank Indonesia. Melibatkan Bank Indonesia menunjukkan keuangan negara kita ini dalam pressure yang berat. Jadi negara ini sudah tidak mampu membiayai sendiri lagi dari fiskal kita. Jadi dari Bank Indonesia. Dan itu yang kritikal. Dan kalau kita lihat ini mengenai Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan 5 Oktober ini, yang kemudian berkembang masih ada perubahan-perubahan katanya ya, tapi ada yang dibantah substansi atau tidak, tapi ada yang penolakan-penolakan lah intinya yang terjadi. Jadi kalau kita lihat sebetulnya apa sih tujuan dari Undang-Undang Omnibus Law ini, Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja atau Undang-Undang Cipta Kerja ini. Jadi kalau kita lihat adalah bahwa ini untuk menarik investasi guna menciptakan lapangan kerja. Ya, dengan cara memberikan insentif, yaitu insentifnya tidak tanggung-tanggung. Insentifnya adalah insentif perizinan, yang mudah mendapatkan tanah dan sebagainya semuanya, mendapatkan lahan kalau pertanian, perkebunan, itu semua dipermudah. Dan kedua adalah insentif perpajakan. Jadi di insentif perpajakan ini, yaitu semuanya jadi ya pajaknya murah, ya, jadi dikurangin dan sebagainya untuk insentif. Dan ketiga adalah insentif ketenaga kerjaan. Nah, jadi upah buruh murah, ya semuanya ini jadi kita untuk menarik investasi Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah untuk semuanya serba murah untuk menarik investor. Nah, tapi saya ada beberapa data yang menunjukkan bahwa buktinya di negara seperti Singapura, PMA itu tetap tertarik gitu. Jadi semua tidak perlu dengan hal-hal yang murah itu adalah untuk menarik investasi asing. Dan di Belanda itu sampai puluhan persen gitu. Mungkin kalau saya bisa share screen, ya. Nah di sini hanya 1-2 ini aja saya lihat. Ini mengenai sudah ada ya, sudah bisa lihat ya? Ya sudah kelihatan.
Nah, ini kalau kita lihat mengenai undang-undang Omnibus Law, jadi di sini adalah kita bilang overall investasi, yaitu dengan kata-kata investor adalah investment friendly, di mana insentif perizinan, insentif perpajakan, dan insentif ketenagakerjaan. Intinya itu di situ. Nah, di mana diharapkan penanaman modal asing khususnya itu akan meningkat. Nah, kalau kita lihat di sini, ini saya membandingkan adalah di Belanda, PMA. Di Belanda, semuanya itu PMA itu meningkatnya tajam sekali. Ya, Indonesia itu kalah untuk menarik sama PMA. Padahal di Belanda itu adalah gajinya orangnya semuanya serba tinggi. Ya, sudah pendapatan per kapitanya sudah 45.000 US dollar ke atas gitu. Jadi tapi mereka mampu gitu ya, kalau kita lihat ini sampai 80% dan sampai ini 10% ke atas itu sangat normal gitu. Dan di sini kita lihat tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Di sini saya kotakkan adalah area di sini ya, area dari yang tinggi, dan di sini dari 2003 sampai 2009 yaitu tinggi. Nah, di sini adalah terpuruk ekonomi. Jadi tidak semua sejalan PMA itu dengan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua adalah kita lihat Korea. Ini yang menarik. Ini Hong Kong ya, sorry. Ini atasnya Korea, saya salah sedikit. Ini Hong Kong. Hong Kong itu tinggi. Dia punya PMA. Padahal kita tahu semuanya serba mahal di Hong Kong. Jadi ada competitive advantage sendiri yang bukan tenaga kerja, yang bukan mengenai Hong Kong adalah perpajakan, salah satu adalah tax free competitive advantage-nya, tapi tidak tenaga kerja murah. Gitu. Nah, kita lihat di sini adalah mengenai yang Korea, ya. Tadi gambar kecilnya berbalik. Korea kita lihat ini hidupnya dari perusahaan dalam negeri gitu, PMA-nya sangat sedikit sekali gitu. Jadi dia Hyundai, ya, Samsung, semuanya itu dikuatkan sama mereka. Mereka tidak perlu investasi asing, mereka investasi sendiri, mereka ada inovasi sendiri, teknologi sendiri, dan mereka menggalakkan itu semua. Gitu. Nah, jadi kalau kita lihat adalah banyak hal-hal yang bisa membuat PMA itu menarik. Kita bisa menarik PMA itu, bisa tertarik untuk investasi di salah satu kawasan. Tapi Omnibus Law ini bukan hanya untuk investor asing, lokal juga, untuk mempermudah juga dalam negeri juga kan? Benar, tapi intinya adalah lebih banyak menarik investor asing gitu. Kalau investor lokal untuk apa kita tarik? Wah, dia sendiri akan investasi. Kalau kita ada mining, mau kemana lagi mereka untuk mining? Ya, lokasinya di sini, semuanya di sini gitu. Ini lebih memburu kepada investor asing karena kita memerlukan dolar, karena kita punya current account deficit. Ya, jadi kita memerlukan itu dolar untuk menutupi current account deficit itu. Tetapi jangka panjang ini akan membuat defisit current account meningkat tajam, dan yang terpenting adalah kalau kita fokus kepada hal-hal yang murah dan sebagainya, untuk jangka panjang kita ini akan terpuruk di dalam kemiskinan. Jadi untuk jangka panjang Indonesia akan lebih miskin. Demikian. Ya. Tapi Prof. Antoni, Anda yakin bahwa ini tidak efektif? Mungkin share screen-nya udah dimatikan dulu. Yakin Prof. Antoni bahwa ini tidak efektif? Mengingat saya baca di beberapa media sudah banyak loh investor yang langsung tertarik begitu ingin investasi di Indonesia begitu. Bahwa investasi di Indonesia satu dua hal, tentu saja bahwa sektoral itu tentu bisa menarik. Tetapi kalau kita lihat di industri itu komponen buruh berapa banyak? Kita punya PDB, ya PDB kita itu terdiri dari namanya ada income distribution, ya distribusi dari pendapatan. Indonesia itu hanya sepertiga terdiri dari salaris. Yang lainnya adalah 2/3-nya itu kurang lebih adalah dari profit. Kebalikannya kalau di negara maju itu sekitar 60% itu adalah income, salaries and wages gitu. Sisanya 20-30% itu sebagai profit gitu. Jadi kita kebalik. Jadi mereka itu sudah mendapatkan profit banyak untuk kita punya income distribution. Jadi kalau mereka untuk investasi di sini
pasti bukan untuk buruh murah. Bahwa kalau seandainya industri dipermudah, lahan dipermudah, ya itu bisa membantu gitu. Dan kalau itu pun kita lihat itu adalah yang lebih banyak bersumber kepada natural resources. Saya tidak yakin bahwa industri akan booming dengan undang-undang cipta kerja ini. Kenapa begitu? Ya, karena adalah industri kita, pertama adalah kita punya kemampuan dalam arti tenaga kerja. Jadi harusnya yang dikejarkan adalah vocational training, orang-orang ini yang di training. Jadi kita kekurangan tenaga kerja tersebut, skills laborers dan sebagainya. Ya itu mungkin bisa ditambahkan, bisa mereka training, tetapi industri itu adalah tergantung dari teknologi. Nah, di mana kita tidak memiliki teknologi dan teknologi ini masih dibuat mesin-mesin dan sebagainya masih dibuat di luar negeri. Jadi kita itu terfokus pada cheap laborers dan fokus pada cheap laborers itu kita akan fokus pada kemiskinan. Baik, sudah bergabung juga Rocky Gerung tadi ya. Halo Kak Rocky. Hai semua. Hai, apa kabar? Sore Bung Rocky. Waduh, ini sahabat lama yang selalu tajam. Bung Rocky jauh lebih tajam dari Cipta Lesmana. Karena pertanyaan Sarita seperti silet. Oke. Kita ke Prof. Cipta dulu ya. Prof. Cipta, seperti dikatakan oleh Prof. Antoni tadi bahwa ya kalau bicara ekonomi memang tidak bisa dipungkiri 9 bulan ini sudah terpengaruh corona begitu, pandemi itu. Tapi tidak bisa dipungkiri juga di samping pandemi juga yang seperti saya sebutkan tadi penuh kontroversial sehingga ini tidak mempermudah penanganan pandemi ya, karena justru malah banyak kebijakan-kebijakan kontroversial ini. Kalau Prof. Cipta melihatnya bagaimana? Ini kan skop pembicaraan kita terlalu luas ya. Saya mau komentari sedikit apa yang dikatakan oleh Prof. Antoni. Sebagian besar yang dikemukakan oleh Prof. Antoni, saya sependapat sekali mengenai investment aja, foreign investment. Oke, 4 tahun yang lalu Presiden Jokowi berkunjung ke Seoul, ibu kota Korea Selatan, bertemu dengan bos-bos pengusaha-pengusaha besar. Setelah itu keluar didampingi oleh Presiden Korea Selatan, memberikan press statement. Ya, beliau menghimbau kepada Presiden Korea Selatan dan kepada pengusaha-pengusaha Korea Selatan, cepat invest uang Anda ke negara kami. Ya, sekarang sudah berubah, suasana investment sudah berubah. Izin 1 jam bisa keluar. Ini pernyataan Presiden Republik Indonesia di samping Presiden Korea Selatan dan sekian puluh pengusaha besar pulang terbang kembali ke Jakarta. Tidak berhasil. Omong kosong, izin investasi bisa 1 jam, ya dicopot menterinya, copot, diganti lagi sama si Lembong, Sami Mawon. Pak Jokowi berapa kali marah-marah sekali di depan kepala daerah. Ini bagaimana nih? Bagaimana? Saya sudah berikan insentif macam-macam, kok masih seret investasi asing ini? Betul yang dikatakan Prof. Antoni, sasaran Ombudsman Law ini adalah Omnibus ini adalah foreign investment. Kok begitu? Nah, sekarang keluar lagi pernyataan Ketua BKPM yang baru ini. 1 jam selesai, Barahma. Ya, coba kita lihat. Jadi menurut saya, apa yang salah ini? Birokrasi kita memang bejat, memang rusak. Motonya adalah kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Izin susah sekali. Ya, 3 tahun lalu Presiden Jokowi sudah mengeluarkan Perpres yang ngurus izin investasi melalui online. Sudah itu, sudah. Tapi juga nggak gitu berhasil. Nah, saya kan ada beberapa teman pebisnis juga. Pak, itu servis 1 atap itu hanya ngomong saja. Di kantor BKPM ada ruangan besar. Saya pernah masuk ke sana, itu banyak perwakilan perindustrian, perdagangan macam-macam. Teorinya izin usaha masuk ke 1 atap ke pintu itu, ya. Tapi mereka nggak bisa putuskan. Ini teman saya pengusaha ngomong sama saya, nggak bisa putuskan. Mereka kembali ke
kementerian masing-masing lapor, Pak ini begini. Nah, tetap lama, birokrasi lama sekali ya. Ini mengenai investment. Jadi Prof Cipta yakin bahwa Omnibus Law ini nggak akan menjadi obat yang cespleng begitu ya untuk menarik investor? Percaya, tidak percaya. Ya. Omnibus ini tujuannya bagus sekali. Jokowi punya mimpi yang bagus sekali. Kita mesti dukung ya. Tapi menurut saya mimpinya terlalu besar. Ya. Dikatakan bahwa ini foreign investment akan banjir masuk ke kita. Saya tahu ada Erlangga atau Erick Thohir yang mengatakan ada sekitar 100 perusahaan asing segera akan masuk. Waduh, luar biasa sekali. Dan undang-undang sapu jagat ini dipuji. Siapa yang puji? Kok anehnya orang-orang asing yang puji. World Bank, IMF, pemerintah Inggris, puji semua. Tetapi aneh bin ajaib, di dalam negeri dikritik keras. Ini ada something wrong ini, Mbak Rahma, something wrong. Investor asing ada yang mengkritik juga, Prof Cipta, perusahaan Jepang itu ya, investor Sumitomo juga salah satu yang menyurati. Ini lain kasus, saya tahu persis. Jepang itu mangkel dengan Republik Indonesia pada saat ini. Jepang waktu pemerintahan Soeharto sangat dekat dengan kita. Kenapa belakangan ini kok agak jauh ya. Jadi orang seperti pacaran ini nggak dilirik lagi Jepang ini ya. Nah, makanya Perdana Menteri Jepang itu baru duduk di jabatannya 2 minggu lebih lalu terbang ke Jakarta. Jepang kepengen tahu what's wrong. Ada apa Indonesia nih? Kok seperti nggak melirik ke Jepang lagi? Karena kita sudah jatuh cinta berat sama RRC ya. Buat apa Jepang itu? Nah, jadi sakit hati Jepang ini. Dia mau tanya ke Indonesia sekarang itu ya. Jadi begini, Barang. Ini kita ngomong Omnibus Law juga. Tujuannya hebat sekali. Ya, apa yang dikatakan Prof Antoni betul. Kelihatannya ini untuk ya meminang-minang asing masuk. Tetapi kenapa di satu sisi kita kepengen sekali asing masuk, di sisi lain ada kesan kuat. I might be wrong. Saya belum tentu benar. Ada kesan kuat, buruh digencet. Kita pelajari beberapa pasal-pasal itu. Kesan kuat, makanya saya tidak heran. Bukan saya provokasi, saya tidak heran. Kalau buruh-buruh itu menteriak-menteriak. Memang disayangnya itu adalah demo-demo buruh ini diboncengi oleh kelompok-kelompok tertentu yang tujuannya menurut saya untuk menendang pemerintah Jokowi menurut saya. Selalu ada yang boncengin, itu sayang sekali. Sebetulnya apa yang dilakukan oleh buruh ini sudah betul. Mereka kepengen bertanya, ini kenapa jadi begini, begini. Terus kenapa sih cepat. Indonesia ini mau kiamat kalau nggak diketok palu cepat ini loh. Apa yang terjadi? Ya, itu mengenai sayang. Saya sudah himbau Jokowi, Bapak Presiden, tolong dialognya benar-benar. Ya, di kita ini kalau dialog monolog, dengar saja. Gimana, Mbak Rahma? Oh, oke. Jadi nggak heran MUI sakit hati, ya. MUI dipanggil ke istana setelah undang-undang sapu jagat itu diketok palu. Kita sudah tahu kan MUI itu siapa, NU siapa, NU juga sakit hati ya. Harus hormati dong. NU ini kan perwakilan dari umat Islam yang begitu besar jumlahnya. Mesti menurut saya number one, panggil pengurusnya, dialog. Buruh dipanggil dialog betul-betul ya bagaimana. Jadi Anda mau apa? Sekarang setelah diketok palu ini DPR sama istana suaranya sama semua. Itu ada masukan-masukan, kritik-kritik akan ditampung di dalam Perpres atau PP. Jangan khawatir. Ayo, pengurus NU kasih masukan, MUI kasih masukan. Presiden Jokowi pasti akan tampung. Nggak bisa Pak Rama, nggak bisa. Orang yang ngomong begini dia buta hukum, tidak bisa. Ada satu tab MPR tentang tata urutan sistem perundang-undangan di Indonesia. Tata urutan sistem perundang-undangan. Jadi artinya berjenjang. Misalnya undang-undang tidak boleh isinya bertabrakan dengan Undang-Undang 45. PP tidak boleh bertabrakan. Nah, kalau misalnya di undang-undang dikatakan harus izin dari pemerintah pusat,
PP-nya nggak bisa melanggar ini. Kalau melanggar bisa dihantam sama MK gitu kan. Nggak bisa. Sudah diketok palu kok gitu kan. Jadi ini banyak misteri sapu jagat nih. Sampai versinya sampai 4 versi. Ada apa ya? Dikatakan yang dikutak-kutik itu editing. Ya, kita kan sama-sama wartawan, Mbak Sarah gitu ya. Saya tukang edit, 20 tahun lebih saya tukang edit. Tidak ada substansi, bohong. Substansi diorek-orek juga kan. Ada yang dimasukin, dikeluarin lagi, masukin, keluarin lagi. Last minute gitu. Ada apa? Ada apa ini? Ada apa? Pasti ada apa-apanya. Sayang. Saya tetap yakin, oke, tujuan dari Undang-Undang Sapu Jagat ini bagus. Tujuannya bagus. Prosesnya jelek. Dan substansinya sebagian itu kelihatan sekali menggencet, menekan kelompok buruh. Itu pendapat saya. Baik, terima kasih Prof. Cipta. Ya, kita ke Kak Rocky Gerung ini. Ya, kalau melihat 1 tahun Jokowi ini seperti apa nih Kak Rocky, catatan dari Kak Rocky? 1 tahun itu diringkas di dalam 3 bagan tadi oleh Kompas, yaitu lebih dari 50% tidak lagi mempercayai Jokowi itu. Itu soalnya dengan 4 variabel. 1, kesejahteraan buruk. 2, hukum tidak bekerja. Yang ketiga, soal keamanan terganggu. Jadi satu lagi ekonomi. Jadi sudah disimpulkan di situ. Nah, lebih dari 50% tidak puas. Kalau di Eropa pemerintahnya udah jatuh. Tidak dijatuhkan, tapi dia mengundurkan diri. Ini baru tahun pertama. Jadi kalau kita pakai ukuran political ethics, maka kekuasaan ini sebetulnya sudah tidak layak bertahan. Tapi itu kan survei Kak Rocky. Satu-satunya alat kita adalah survei. Orang yang berotak itu hanya pakai survei. Dia nggak pakai hoax, dia nggak pakai gosip. Demikian juga pers. Ini pers Kompas yang survei. Jadi kalau kita nggak percaya survei, kita percaya apa itu? Biasanya Kak Rocky juga nggak percaya survei kalau surveinya Saya jelek. nggak percaya survei abal-abal itu saya nggak percaya. Ini survei dari pendukung Jokowi bahkan. Maka kita nggak percaya? Pendukung Jokowi membuat survei bahwa dukungan publik terhadap Jokowi sudah habis. Sebetulnya ya udah, kalau kapal udah oleng, itu artinya SOS sudah tuh. Jadi itu soalnya tuh. Apalagi yang mau kita bicarakan kalau keadaan itu sudah semacam ini. Jadi ini kalau saya bilang kalau di Barat udah itu dalam tradisi demokrasi yang beradab, pemerintah oke, kami mengundurkan diri kalau sistem parlementer gitu. Kalau dia presiden akan bilang oke, dipercepat pemilu walaupun ini ada pelanggaran segala macam. Karena tadi ketidakyakinan lagi dari rakyat ini bisa berlanjut. Dalam 2 minggu ini ada 3-4 presiden mengundurkan diri karena tidak mampu untuk memperoleh kepercayaan publik. Jadi kita masuk di dalam tradisi baru, yaitu bahwa syarat-syarat formal pemilihan presiden itu siklusnya elektoral 5 tahunan, tapi syarat-syarat etis berubah setiap 2 minggu sekali itu evaluasi. Itu konsekuensi dari kita masuk di dalam demokrasi di mana seluruh pembicaraan publik direkam di dalam versi digital lalu dibongkar lagi setiap minggu. Jadi pers bisa mengevaluasi istana itu per 2 minggu aja. Nah kalau trennya menurunnya, apalagi kalau diterangkan oleh Pak Antoni berkali-kali bahwa krisis sudah terjadi, tinggal diucapkan aja sebetulnya dalam bentuk figur, data segala macam. Tapi sebetulnya kita udah alami krisis dalam 2 semester ini. Kan dia baru disebut sebagai krisis ketika angka-angka itu muncul. Buat apa angka-angka itu muncul? Buat prediksi ekonomi dari investor, dari player economics. Tetapi secara faktual, kita udah hadapi itu. Nggak perlu lagi tunggu angka itu keluar kan. Dan kita bisa bikin proyeksi bahwa kalau angka itu keluar, itu berarti bulan Maret sebetulnya ini negeri udah kolaps. Kan begitu kan? Karena kalau kita bayangkan apa sebetulnya yang bikin pemerintah sangat yakin bisa membiayai seluruh program ini. Utang, nggak ada masuk utang gitu. Apa? Ya cetak uang. Jadi diam-diam uang udah berlebih dicetak. Ini yang akan jadi lemah ketika ekonomi dunia udah pulih. Indonesia mau ikut-ikut pulih, tapi lemahnya dalam bentuk inflasi. Itu soalnya kan. Jadi sekali lagi seluruh imajinasi kita tentang the new hope yang dibayangkan oleh dunia bahkan pada Jokowi sekarang jadi the new hopeless, bahkan
sudah sedang berlangsung hopelessnya itu. Ya, kita tidak mungkiri ya bahwa saat ini memang banyak kita menghadapi banyak masalah ya. Tapi mengapa sih Kak Rocky itu dari dulu kalau bicara itu selalu solusinya ya mundur saja Jokowi? Kenapa mesti seperti itu? Apa tidak bisa dialog seperti kata Prof. Cipta tadi itu? Kalau bisa dialog, maka Presiden akan menerima MUI yang mewakili tadi NU dan Muhammadiyah mayoritas untuk dialog. Nah, Presiden sebetulnya mengusir MUI dengan mengatakan silahkan kalian pergi ke Mahkamah Konstitusi, saya nggak mau dengar proposal kalian. Kan MUI datang dengan proposal dialog, Presiden menutup dialog. Apa enggak? Di mana reasoningnya itu? Karena Presiden sendiri yang nggak mau dialog. Kan Presiden katakan, at all cost kami akan tetap jalan. Dan kami akan pakai kekerasan untuk menindas mereka yang mempromosikan bahwa undang-undang ini buruk. Nah, orang promosikan bahwa undang-undang ini buruk, dasarnya ada. Jadi kalau dikatakan ini baik buat buruh, nah buruh sendiri bilang itu tidak baik. Karena itu seluruh Indonesia buruhnya bergerak, mahasiswa ikut, petani ikut. Ini baik buat investor. Investornya bilang kami nggak akan masuk ke Indonesia karena Indonesia tidak comply dengan environmental ethics. 4,1 triliun potensial itu kan lost. Jadi apa dasarnya untuk kasih semacam optimisme? Ya, tetapi ini kita tahu ya penegakan hukum tadi yang juga menjadi sorotan ya, betapa timpang ketika di kalangan buzzer begitu yang berurusan dengan ITE lamban, tetapi ketika yang mengkritisi begitu cepat begitu ya. Ini terakhir semalam Ahmad Yani ya dari kami juga akan ditangkap tapi tidak jadi begitu ya karena Ahmad Yani mempertanyakan alasan ditangkap begitu. Nah, sementara banyak tokoh-tokoh kami yang ditangkap ini ya, yang mengkritisi begitu. Nah ini saya mungkin tanya agak pribadi nih ke Kak Rocky. Apa sih yang membuat Kak Rocky masih berani aja mengkritis begitu? Apakah memang Kak Rocky ada backingnya yang kuat begitu, hingga yakin gak ditangkap? Ada backing saya adalah Realita TV dan semua TV yang ingin masih mau mengucapkan akal sehat. Saya beritahu coba secara lebih ringkas ya. Kami dari awal waktu deklarasi sudah anti Omnibus Law ini. Jadi bagaimana mungkin kita menunggangi yang baru demo kemarin? Kan ajaib kan? Dari awal posisi kami adalah tidak setuju dengan Omnibus Law kan alasan yang panjang lebar itu. Jadi masa kita dianggap menunggangi? Loh kita sendiri nggak setuju kok. Nah, sekarang misalnya diberi kesan bahwa kami dan eksponen lain membantu demonstrasi, beri logistik. Ya memang itu tujuannya. Kalau saya menginginkan demo itu berhasil, maka saya mesti bantu. Dengan apa misalnya? Jadi dengan siapkan anti gas air mata, odol, kasih makanan, perlengkapan kesehatan. Kan itu bantuan buat demo kan. Kalau saya mendukung demo itu, masa saya tahan demo itu? Maka saya akan bantu. Apa itu menunggangi? Ini cara berpikir pemerintah ngaco itu. Masa kami menunggangi mahasiswa? Kalau mahasiswa tradisinya demo. Kami menunggangi buruh. Loh, buruh itu tradisinya demo. Di dalam kami ada tokoh-tokoh buruh. Jadi buruh menunggangi dirinya sendiri. Maksudnya itu menunggangi untuk menggulingkan presiden, begitu maksudnya. Presiden itu tidak digulingkan karena tunggang menunggangi. Presiden itu di dalam tradisi dunia jatuh kalau ada krisis di dalam dirinya sendiri. Kan itu kan. Jadi internal crisis itu yang menyebabkan pemerintahan jatuh. Orde Baru jatuh bukan karena demonstrasi. Jatuh karena memang ada krisis di dalam dirinya. Demonstrasi itu efek aja dari potensial krisis itu. Jadi external faktor selalu hadir ketika internal faktor sudah sempurna. Nah sekarang internal faktor itu menuju sempurna. Nah external faktor adalah social disobedience. Dan tiba-tiba semua orang merasa bahwa ya memang apa yang mau dipertahankan di situ. Kan itu soalnya kan. Lain kalau misalnya yang masih ada 2-3, ini tahun pertama seluruh figures, numbers, statistik menunjukkan bahwa rejim ini ada dalam situasi the beginning of the end gitu. Jadi udah sedang berlangsung. Jadi buat apa lagi kita kasih dukungan itu? Jadi dukungan itu kan menunjukkan bahwa ya cuman orang dungu yang memberi dukungan pada kapal yang betul-betul separohnya udah tenggelam, mau diapain? Lebih baik siapin pelampung kan. Jadi hukum-hukum sosiologi nggak mungkin ditahan itu. Nah kalau saya kasih kritik, dari dulu saya kasih kritik. Bukan karena dendam segala macam. Tapi desain kebijakannya dari awal kan, coba bayangkan misalnya Omnibus Law,
Seharusnya dalam keadaan krisis ekonomi yang tidak disebabkan oleh COVID loh, sebelum COVID ekonomi kita udah ambruk gitu. Karena siklus 10 tahunan, karena salah kebijakan, memilih infrastruktur daripada soal justice. Jadi kita dalam keadaan yang betul-betul kacau. Nah sekarang dalam kekacauan itu, pemerintah mesti berpihak pada mereka yang paling disakiti oleh kekacauan itu. Siapa? Kelas bawah. Nah kelas bawah dapat apa sekarang? Dapat sembako yang ditenteng. Hanya untuk apa? Untuk memamerkan bahwa negara bekerja. Padahal isi sembako itu adalah barang busuk. Beras yang nggak bisa dimakan, telur yang udah busuk, segala macam. Jadi pemerintah butuh pameran dengan membawa bansos itu. Sementara pada pengusaha disodorkan, silahkan eksploitasi alam. Kalau Anda menginginkan tanah Papua, kami siapkan, silahkan Anda lakukan. Kalau Anda bikin kejahatan, tidak ada pidana di situ. Kan undang-undang bilang begitu kan? Perusakan lingkungan, sanksinya administratif. Tapi kalau masyarakat adat perusak lingkungan, sanksinya adalah pidana. Bagaimana mungkin ada keadilan di situ? Nah ini yang dibaca oleh investor asing yang menganggap bahwa kalau kita masuk ke Indonesia, maka kita akan dicaci maki oleh civil society global. Kenapa? Karena bisnis global sekarang itu masuk dalam parameter political economy analysis, bukan sekedar makroekonomi biasa. Dan political economy analysis ada variabel yang sangat kuat, yaitu environment. Dan kita comply dengan segala macam urusan perlindungan alam, cadangan karbon yang tersedia itu akhirnya harus dihabisi untuk membiayai investasi. Jadi seluruh ketidakmasuk akalan itu ada di dalam undang-undang yang namanya sapu jagat itu. Itu poinnya. Ya, ya satu lagi ya, karena demo ini demonya sendiri konstitusional ya. Tapi kemudian yang sering menjadi sapu jagat juga, tuduhan sapu jagat ya, mahasiswa semua, pelajar semua adalah demo anarkis begitu. Nah ini apakah kami ini yang juga memprovokasi sehingga terjadi anarkis? Itu kan tuduhannya. Kami membantu demonstrasi dengan fasilitas logistik untuk menyelamatkan diri dari anarkisme justru. Kan yang anarkis itu kan bukan kami. Kami dengan terbuka, kami bahkan dipromosikan, kami ada di belakang demo buruh, demo mahasiswa. Karena kami sesuai dengan pandangan itu. Jadi kami sponsori demo itu dengan memperlengkapi para demonstran, logistik yang cukup, alat-alat kesehatan, alat perlindungan diri. Jadi justru untuk melindungi diri dari anarkisme. Jadi kalau anarkisme itu pasti variabel lain, variabel kekuasaan, variabel intelijen. Dan itu yang tertangkap kan sekarang kan. Nggak ada elemen di situ yang bisa buktikan bahwa yang radikal atau yang disebut anarkis itu adalah buruh. Yang anarkis itu adalah mahasiswa. Nggak ada. Padahal kami mendukung buruh dan mahasiswa. Kami nggak mendukung yang anarkis. Kan ngaco itu. Tidak memprovokasi untuk anarkis begitu ya. Ya. Memang kalau kita provokasi, kalau kami provokasi, itu nggak terbuka diam-diam. Dari awal kami menyatakan mendukung demonstrasi buruh dan mahasiswa itu. baik. Sekarang buktikan mana yang anarkis, buruh atau mahasiswa. Dua-duanya nggak anarkis. Memang beredar ya di berbagai rekaman CCTV dan lain-lain bahwa yang melakukan pembakaran halte dan lain-lain itu sosok dengan pakaian khusus yang beda lah dengan peserta unjuk rasa yang lain dengan ciri khas khusus. Tidak, ini sudah beredar videonya di mana-mana ya, dan memang sosok itu entah ditangkap atau tidak ya, saya tidak tahu lah. Pokoknya ditangkap demonstran pelajar-pelajar saja ya, tapi sosok dengan ciri khas khusus lah ya, baju hitam-hitam, sapu tangan, kaos tangan sebelah atau bagaimana, itu videonya beredar ya. Tapi kita tidak tahu itulah siapa, itu belum jelas, bisa siapa saja, ya kan? Ya. Coba Pak, tangan saya pakai kaos tangan hitam nggak coba?